Oke, halo semua, ketemu lagi sama gua di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Di video kali ini, gue pengen bahas materi yang cukup berat ya, gue bilang. Soalnya gue sampai harus review lagi untuk materi ini. Ya, daya rata-rata atau average power. Kita mulai dari definisinya. Apa itu daya rata-rata? Daya rata-rata adalah rata-rata dari daya sesaat selama satu periode penuh. Ya. Jadi kata kuncinya di sini ada daya sesaat dalam satu periode. Seperti yang kita tahu, daya sesaat itu adalah P. P dalam waktu tertentu sama dengan VT dikalikan IT. Dan periode kita tahu atau kita simbolkan dengan huruf T. T besar ya. Nah, kalau udah mainan periode, itu kan merupakan sebuah potongan-potongan dalam waktu tertentu. Maka untuk menyatukannya kita memerlukan integral nantinya. Oke. Di video sebelumnya gue belum sempat bahas detail dari daya sesaat, maka gue turunkan di sini ya. Dimana PT sama dengan VT dikalikan IT. Dan nilai VT adalah Vm cos omega T, ini C ya. Cos omega T ditambah theta V dikalikan dengan IT-nya bernilai Imax cos omega T ditambah theta I atau fasa arusnya ya. Sama dengan Vm dikalikan Im kalikan cos omega T ditambah fasa V dikalikan cos omega T ditambah fasa I. Oke, dari bentuk ini kira-kira teman-teman familiar nggak? Ini bentuk apa? Ini adalah identitas trigono. Ya, seperti yang kita tahu bahwa nilai 2A lagi. Dua cos A cos B itu sama dengan cos A min B ditambah dengan cos A plus B. Cos A cos B sama dengan 1/2 cos A min B ditambah 1/2 cos A plus B. Ya, kita anggap saja yang belah sini atau bagian cosnya ini sebagai A dan yang bagian arusnya di sini sebagai B. Bentuknya sama kan? Maka kita dapat tuliskan Vm Im per 2 kalikan cos theta V min theta I ditambah Vm kali Im per 2 cos 2 omega T
plus theta V ditambah theta I. Ya, coba teman-teman langsung tambahkan aja bagian A ditambah bagian B atau bagian A dikurang bagian B, pasti hasilnya akan didapat seperti ini. Oke, jelas ya? Ini untuk daya sesaat. Kita balik lagi ke average power atau daya rata-rata. Biar kelihatan di sini aja ya. Nah, sedikit-sedikit kita ke bawahnya. Dari definisi dapat kita tuliskan secara matematis bahwa daya rata-rata PAV average sama dengan daya sesaat dalam atau selama satu periode. Kayak gini ya, daya sesaat selama satu periode. Satu periode itu dimulai dari 0 sampai T. T itu adalah periode. Oke, seperti yang kita tahu, satu periode itu kan satu putaran penuh ya. Satu putaran penuh itu bernilai atau memiliki sudut 360 derajat. Ya kan? Satu periode sama dengan satu putaran penuh. Satu putaran penuh memiliki sudut 360 derajat. 360 derajat sama dengan 2pi. Betul ya? Maka dari itu kita dapat tuliskan juga ini persamaan lainnya. Jangan di sini ya. Persamaan lainnya 1/2pi dari 0, integral dari 0 sampai 2pi dengan PT dt. Kayak gitu ya. Kita lanjut lagi di bawahnya. Di mana nilai PT itu sama dengan yang di atas tadi kita masukkan. 1/T integral dari 0 sampai T dengan nilai PT-nya ini ya. Vm IM per 2 cos theta V min theta I ditambah Vm kali IM per 2 cos 2 omega T ditambah theta V ditambah theta I dt. Ya, integral sepanjang ini kita akan kesulitan kalau dikerjakan secara langsung. Maka dari itu, kita integralkan secara terpisah ya. Ini integral satunya. Untuk integral pertama dapat kita tuliskan 1/T dari 0 sampai T Vm Im per 2 cos theta V min theta I dt. Kita lihat di sini konstan, maka kita dapat keluarkan menjadi 1/T Vm Im. M di sini adalah max ya, per 2 cos theta V min theta I dari 0 sampai T terhadap waktu. Dan yang sebelah kanan ini adalah integral yang keduanya ditambah 1/T integral dari 0 sampai T Vm kalikan Im per 2 cos 2 omega T ditambah theta V ditambah theta I dt. Kita lihat yang tidak terikat sama waktu adalah bagian Vm kali Im per 2, maka dia harus kita keluarkan. 1/T kalikan Vm Im per 2 integral dari 0 sampai periode tertentu, satu periode, cos 2
omega T ditambah theta V ditambah theta I dt. Sama dengan, teman-teman lihat di sini, bahwa integral 0 sampai T dari dt itu adalah T. Ya, coba aja teman-teman cek T min 0 nanti hasilnya ya, sama dengan T, dan T di sini saling menghilangkan. Sehingga yang sebelah kiri dapat kita tulis ulang, nilainya menjadi Vm kali Im per 2 cos theta V min theta I. Lalu yang sebelah kanan kita lihat di sini. Cos 2 omega T ditambah theta V ditambah theta I. Dalam satu periode, ini jelas hasilnya adalah 0. Mengapa demikian? Teman-teman coba cek saat cos diberi periode T kan 360 derajat ya, itu hasilnya adalah 1. Cos 360 derajat 1, dan cos berapapun nilainya, cos dari 0 derajat itu sama dengan 1 juga. 1 kurang 1 hasilnya adalah 0. 0 dikalikan 1 per T dikali Vm kali Im per 2 itu hasilnya adalah 0. Maka dapat kita tuliskan di sini 0. Sehingga hasil akhirnya dari P average sama dengan Vm dikalikan Im per 2 cos theta V min theta I. Kayak gitu ya teman-teman. Persamaan ini dapat kita tulis juga menjadi Vm kalikan Im per 2 cos theta I per theta V. Mengapa bisa seperti ini? Karena nilai cos min theta itu sama dengan cos theta. Coba aja teman-teman di kalkulator tuliskan cos 180 itu hasilnya sama nggak sama cos dari negatif 180, ataupun berapa cosnya itu intinya bakal sama nilainya ya. Kayak gitu. Nah, dari persamaan ini kita bisa mengetahui nilai VRMS dan nilai IRMS, atau arus efektif ataupun tegangan efektif dari suatu rangkaian. Ya, soalnya kita dapat tuliskan juga menjadi P average sama dengan Vm per akar 2 dikalikan Im per akar 2 cos dari theta I min theta V. Kita tahu Vm ini adalah V efektif atau VRMS ya. Dan Im di sini adalah, jangan nulis gini ya, ntar disangkanya dibagi lagi. Oke, di sampingnya aja gue tulis, di mana Vm per akar 2 itu sama dengan VRMS atau V efektif, dan Im per akar 2 itu sama dengan IRMS atau I efektif. Kayak gitu ya. Coba aja teman-teman kalikan akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Kayak gitu ya. Oke. Kita telah berhasil mendapatkan persamaan untuk daya rata-rata dan tegangan untuk RMS dan arus untuk RMS. Oke, selanjutnya gue pengen kasih tahu cara singkat untuk mengerjakan soal jika ditanyakan P average-nya atau daya rata-rata. Sini ya. Oke, 1. Saat fasa tegangan itu sama dengan fasa arus, maka PAV atau average-nya itu sama dengan 1/2 Vm kali Im cos
0 derajat. Ya. Yang di sininya sama, misalnya 2 kurangi 2 sama dengan 0 derajat. Seperti yang kita tahu, cos 0 adalah 1. Maka, kalau misalnya teman-teman melihat soal yang fasanya sama antara V dan I-nya, maka P average-nya dapat dikerjakan langsung dengan rumus setengah Vm kalikan Im. Ini saja. Atau kita dapat sederhanakan lagi ya di sini, di mana PAV itu sama dengan 1/2 dikalikan IM kuadrat kali R. Kok bisa jadi IM kuadrat? Iyalah, kan V sama dengan I kali R. Jadi I-nya dikalikan I, jadi I kuadrat dikalikan dengan R. Kayak gitu. Terus, untuk case kedua, saat theta V dan theta I-nya itu memiliki selisih plus minus 90 derajat. Maka, saat mendapatkan case kayak gini, nilai PAV-nya sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena cos 90 derajat atau kelipatan setelahnya itu bernilai 0. 0 dikalikan setengah Vm kali Im, dia hasilnya kan 0. Atau dengan kata lain, dalam case kedua ini kita sebut sebagai pure reactive circuit. Oke, jadi kesimpulannya apa? Dari sini bisa kita lihat bahwa nilai R itu dia akan menyerap daya setiap waktunya. Sedangkan komponen induktor dan kapasitor dia akan menyerap daya sebesar 0. Atau dengan kata lain, pure reaktif terhadap dayanya. Kayak gitu ya. Dia bereaksi terhadap dayanya. Oke, penurunannya cukup wow kali ya di sini. Teman-teman harus review lagi masalah kalkulus trigono terutama ya untuk mainan daya ini. Soalnya nanti bakal kepake untuk segitiga daya, power factor, dan lainnya ya. Oke, dari gua cukup sekian. Semoga bermanfaat.